Perlawanan Islam di Lebanon menyerang beberapa barak Israel di front utara sebagai respons terhadap agresi Israel pada Kamis 8 Agustus 2024. Hizbullah menyerang baterai Iron Dome, posisi artileri, dan kendaraan militer Israel menggunakan roket. Kelompok yang dipimpin Nasrallah itu menembakkan beberapa salvo roket ke arah Al-Jalil Barat yang diduduki. Beberapa roket menghantam area antara Shlomi dan Naharia. Serangan itu terjadi sebagai respons agresi Israel terhadap kota Dowir. Beberapa roket Burkan kaliber besar kemudian ditembakkan ke Barak Zarid yang menjadi markas bagi satu batalion Brigade Teritorial ke-300. Roket-roket tersebut ditembakkan sebagai respons terhadap serangan Israel di kota Majdal Zone. Kemudian pada pukul 5 sore, perlawanan menyerang situs militer Al-Sumakah di perbukitan Far Chouba. Ini menandai serangan kedua hari itu terhadap situs Israel di wilayah yang diduduki. Markas besar Divisi ke-91 di Pangkalan Biranit juga diserang pada hari Kamis ketika pejuang perlawanan menembakkan beberapa roket Burkam ke lokasi tersebut dan menghancurkan satu bagian lagi di dalamnya yang terbakar. Israel mengeluarkan larangan masuk bagi khatib Masjid Al-Aqsa mulai Kamis 8 Agustus 2024. Sheikh Ekrimah Sabri dilarang memasuki Masjid Al-Aqsa selama 6 bulan. Pengadilan Pendudukan mengeluarkan keputusan tersebut menyusul penahanan dan pembebasan Sabri pada hari Jumat lalu. Dia ditangkap pada 2 Agustus setelah pasukan pendudukan Israel atau IOF menyerbu rumahnya di lingkungan Al-Sawana di Al-Quds. Usai ditangkap, Sabri dibawa ke pusat penahanan Al-Moskobia, Israel di kota tersebut. Dia ditangkap karena memberikan penghormatan kepada Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh, beberapa hari setelah ia dibunuh oleh pasukan pendudukan Israel. Gerakan perlawanan Hamas mengutuk keras keputusan Israel itu dan menganggapnya sebagai balas dendam atas peran nasional dan Islamnya dalam menantang upaya pendudukan Israel untuk meyahudikan Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa. Hamas juga menyerukan kepada Organisasi Kerjasama Islam dan Liga Arab untuk memobilisasi melawan strategi Yahudisasi dan melindungi situs-situs suci Muslim dan Kristen dengan Masjid Al-Aqsa berada di garis depan. Gerakan Mujahidin juga mengecam keputusan tersebut dengan mengatakan bahwa keputusan itu diambil sebagai bagian dari serangkaian upaya untuk meyahudikan Al-Quds dan menghapus semangat Arab dan Muslim di sana. Gerakan itu juga mengutuk kebungkaman masyarakat internasional dan Arab terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pendudukan Israel. Sebuah sumber Amerika Serikat mengatakan bahwa Hizbullah dapat menyerang Israel dalam beberapa hari mendatang, terlepas bersama Iran atau tidak. Dua sumber yang akrab dengan intelijen AS mengatakan Hizbullah bergerak lebih cepat dari Iran dalam perencanaannya menyerang Israel. Sementara itu, Iran diprediksi masih mempertimbangkan bagaimana rencananya untuk menanggapi Israel. Satu sumber militer AS mengatakan Iran telah membuat persiapan, tetapi tidak semuanya. Mempertimbangkan kedekatan Lebanon dengan Israel sebagai tetangga langsungnya di utara, Hizbullah dapat bertindak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Sementara itu, pemerintahan Joe Biden telah secara aktif menggunakan saluran diplomatik melalui sekutunya di Timur Tengah untuk menekan Teheran agar mempertimbangkan kembali memajukan serangan militer terhadap Israel. Mereka memperingatkan Iran bahwa serangan besar-besaran hanya akan meningkatkan ketegangan dan berisiko konfrontasi langsung antara kedua negara. Di sisi lain, Israel sedang bersiap untuk serangan balasan yang sangat diantisipasi oleh Iran dan Hizbullah. Otoritas setempat memberitahu rakyatnya pekan ini untuk menyiapkan persediaan makanan dan air di ruang aman yang diperkuat. Pihak rumah sakit juga bersiap untuk memindahkan pasien ke ruang bawah tanah dan tim pencarian serta penyelamatan ditempatkan di kota-kota besar.
Serangan Israel menghantam dua sekolah di kota Gaza pada Kamis 8 Agustus 2024. Sebanyak 18 orang tewas dan 60 terluka akibat dua rudal yang menghantam sekolah tersebut. Pejabat senior Badan Pertahanan Sipil Gaza, Muhammad Al-Makhair, mengatakan lebih dari 40 orang masih dinyatakan hilang. Banyak warga Palestina masih terjebak di bawah reruntuhan sekolah. Dua sekolah yang terkena serangan Israel di kota Gaza kali ini adalah Sekolah Al-Zahra dan Sekolah Abdel Fattah Mahmud. Serangan ini dinilai sebagai penargetan yang jelas terhadap sekolah dan fasilitas sipil di jalur Gaza. Militer Israel mengatakan sekolah-sekolah di kota Gaza menjadi pusat komando Hamas. Al Jazeera melaporkan dalam 2 minggu terakhir, pasukan Israel telah menargetkan setidaknya 8 sekolah di jalur Gaza. Sementara itu, militer Israel pada hari Kamis juga memperbarui perintah evakuasi kepada penduduk Palestina di beberapa distrik di timur Khan Yunis. IDF akan bertindak tegas terhadap pejuang yang telah melepaskan roket dari daerah tersebut. Tentara juga memposting perintah evakuasi di X dan penduduk mengatakan mereka menerima pesan teks dan audio. Ini menandai kedua kalinya dalam 1 bulan ribuan warga Palestina terpaksa meninggalkan Khan Yunis karena pemboman Israel. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah meminta maaf kepada rakyat Israel atas serangan 7 Oktober untuk pertama kalinya. Ia mengaku menyesal terjadinya pembantaian lebih dari 1.200 warga Israel oleh Hamas serta ratusan lainnya diculik. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut setelah mendapat desakan koresponden majalah Time pada Kamis 8 Agustus. Awalnya, ia mempertanyakan mengapa pimpinan IDF dan Shin Bet semuanya mengeluarkan permintaan maaf atas kegagalan yang memungkinkan terjadinya kekejaman pada 7 Oktober. Tetapi satu-satunya permintaan maaf publik yang disampaikan oleh Perdana Menteri sejak serangan itu adalah kepada pejabat militer dan keamanan yang awalnya ia salahkan atas kejadian tersebut. Namun dalam pernyataan itu, Netanyahu tidak secara eksplisit mengklaim tanggung jawab atas terjadinya serangan mematikan Hamas itu. Netanyahu juga membahas kemungkinan perang multifront dengan Iran dan Hizbullah, penanganan terhadap konflik dengan Hamas, hubungan Amerika Serikat Israel, dan masa depan Israel serta tetangganya di Timur Tengah. Israel menyatakan setuju untuk melanjutkan perundingan gencatan senjata Gaza pada 15 Agustus atas permintaan mediator AS, Qatar, dan Mesir. Disebutkan perundingan itu ditujukan untuk menutup semua kesenjangan yang masih ada dan memulai implementasi kesepakatan tanpa penundaan lebih lanjut. Para mediator menjelaskan sebuah kesepakatan kerangka kerja telah tersedia di atas meja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.